Kasus pembunuhan sadis terhadap Vina dan kekasihnya kembali mencuat ke publik setelah 8 tahun berlalu. Tetapi masih menyisakan kejanggalan di mana 3 dari 11 tersangka belum tertangkap aparat. Seperti apa perkembangan perburuan terhadap para buron ini? Sudah bergabung bersama kami Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan. Dan kami juga pemirsa akan berupaya melibatkan Ketua Indonesia Police Watch yaitu Pak Sugeng Teguh Santoso. Tapi sebelumnya kita menuju ke Pak Kombes Pol Surawan terlebih dahulu. Pak Surawan sudah membuat proses identifikasi atau proses investigasi tidak maksud kami untuk peristiwa ini. Sudah 8 tahun berlalu dan 3 orang buron belum tertangkap dari kasus pembunuhan sadis ini. Halo. Selamat sore, Mbak. Mohon maaf putus-putus, Pak. Ya, sudah dilakukankah proses investigasi untuk mencari tahu ketiga orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Vina ini? Sehingga sampai sekarang belum terungkap kasusnya. Bisa diulangi, Mbak, putus-putus suaranya. Baik. Kami coba, Pak Surawan, apa yang membuat investigasi kasus 8 tahun ini belum terbongkar sepenuhnya, Pak? Halo, Pak Surawan? Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Surawan. Kita masih terus memperbaiki komunikasi kami pemirsa dengan Pak Surawan. Tapi ini kemudian kasus ini kembali terungkap ke publik, Andro, ya, setelah 8 tahun berlalu sejak tahun 2016 setelah peristiwa ini diangkat ke dalam sebuah layar lebar atau ke dalam sebuah film. Dan ternyata ketahuanlah sampai saat ini pemirsa masih ada 3 pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan kekasihnya ini masih beredar di luar, masih menjadi buronan. Nah, apa sebetulnya yang menjadi penyebab ketiga orang ini tak kunjung tertangkap dan apa upaya yang akan dilakukan selanjutnya oleh pihak berwajib? Kita coba kembali pemirsa menghubungi Pak Surawan. Sudah bergabung bersama kami Pak Surawan? Ya, Dirkrimum Polda Jawa Barat? Halo. Ya. Pak Surawan, sudah ada proses investigasi tidak untuk mencari tahu keberadaan 3 orang ini, Pak? Pak Surawan. Ya, suaranya putus-putus, Pak. Baik, mungkin izin nanti Pak Surawan bisa sambil dipegang saja, Pak, teleponnya supaya jelas jika memungkinkan. Silakan, Pak, dijawab, Pak. Pak Surawan, sudah dilakukan investigasi untuk kasus ini, Pak Surawan? Ya, Mbak, jadi kita sudah melakukan investigasi untuk melakukan pemeriksaan kembali ataupun interogasi kepada para narapidana yang saat ini berada di Lapas Kelas 1 Cirebon. Jadi tujuan kami untuk mengetahui yang 3 orang ini siapa, kemudian perannya apa, dan yang paling penting adalah kita ingin mendapatkan identitas secara lengkap dari 3 orang yang memang sekarang ini masih belum dilakukan penyidikan. Kalau untuk usia, ciri-ciri fisik, identitas tempat tinggal terakhir yang sudah disebar oleh Polda Jawa Barat ini, Pak, akurasinya bagaimana, Pak, untuk penelusurannya? Ya, itu sementara baru ciri-ciri fisik saja, namun untuk lebih jelasnya kan kami harus mendapatkan keterangan dari teman-temannya yang juga saat ini sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ya, Pak, ini ada informasi yang beredar di luar sana bahwa salah satu tersangka yang dinyatakan masih buron ini adalah kerabat ataupun memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu anggota kepolisian. Nah, apakah itu terkonfirmasi, Pak? Ya, untuk yang terkait dengan informasi yang beredar, memang kita belum mendapatkan informasi secara pasti terkait dengan para DPO ini, Pak. Jika kita uraikan bersama Pak Surawan dari 11 tersangka ini, sebenarnya siapa yang menjadi otak pelaku? Apakah betul otak pelakunya yang masih kabur hingga kini, Pak? Halo, Pak Surawan, dari 11 tersangka ini apakah betul otak pelakunya yang saat ini masih dinyatakan sebagai buronan? Halo, Pak Surawan. Pak Surawan, sebetulnya apakah otak pelaku sudah tertangkap? Ya, Pak Surawan, apakah otak pelaku sudah tertangkap, Pak? Otak pelaku pembunuhan sudah tertangkap? Atau 3 diantaranya yang masih buron ini merupakan otak pelaku pembunuhan? Jadi terkait otak pelaku kita memang belum bisa menentukan siapa otak pelakunya karena pada saat kejadian peristiwa ini sendiri memang tidak ada otak pelakunya. Jadi mereka secara spontan itu awalnya melakukan pelemparan terhadap kedua korban pada saat mereka melewati sekerumunan orang yang menjadi pelaku ini.
Baik, tapi paling tidak perannya masing-masing sudah diketahui Pak oleh polisi Pak. Baik, sepertinya kita ada sedikit gangguan komunikasi dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Tapi terima kasih banyak Pak Surawan sudah berkenan hadir. Kami berharap polisi bisa segera menangkap 3 tersangka yang sampai sekarang masih buron. Betul.